Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Sophia Nuresti, Prodi Teknik Pertanian Universitas Mataram, semester 6, angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan materi atau tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Mesin Industri Pertanian. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai tumbuhan jarak pagar yang sudah tertera yang ada di gambar, yang bahasa latinnya itu yaitu Jatropha curcas, merupakan sumber bahan baku minyak non-pangan yang berasal dari tanaman. Jarak pagar dapat diolah menjadi biodiesel yang berpotensi untuk alternatif substitusi minyak solar untuk bahan bakar mesin diesel atau substitusi minyak tanah dan briket. Jadi kegunaan tanaman ini yang digunakan yaitu bijinya, biji buah pada tumbuhan jarak pagar. Selain biji jarak pagar yang digunakan untuk proses pengolahan minyak tanah, ada pun juga manfaat yang dapat kita gunakan pada tumbuhan ini, yaitu daunnya yang bermanfaat sebagai anti peradangan, bisa juga sebagai pupuk. Kulit kayunya pun bisa menjadi kertas. Dan ketiga yaitu kulit kayu yang memiliki manfaat sebagai kertas dan partikel board. Keempat yaitu getah, bermanfaat sebagai bahan baku. Dan terakhir kegunaan tumbuhan yang utuh dari daun, batang beserta buah bijinya, yaitu sebagai kontrol eros, sebagai pembendung, perlindungan naungan tanaman untuk tanaman lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada proses apa saja yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari bagian jarak pagar. Prosesnya itu dari pada pembuatan minyak biji jarak itu yaitu biji jarak dijemur selama 2 hari lalu hingga biji tersebut kering. Lalu pecahkan biji untuk memisahkan dari kulitnya. Kemudian biji digiling, setelah itu diperas hingga mengeluarkan minyak jarak. Jadi pada biji yang beratnya 3 kg jarak dapat menghasilkan 1 liter minyak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam setiap proses peningkatan nilai tambah tersebut dibutuhkan alat dan mesin apa saja yang digunakan. Jadi alat yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah pada biji jarak pagar terdiri dari oven untuk pengering, alat pencacah. Alat pencacah ini sebagai pemisah biji dan kulitnya. Selanjutnya alat penggilingnya, dan terakhir alat pemeras hingga dapat mengeluarkan minyak. Dan yang biasa sekarang digunakan yaitu teknik yang alat ini merupakan teknologi yang lebih maju dan banyak digunakan di industri pengolahan minyak jarak saat ini. Pertanyaan terakhir yaitu upaya peningkatan nilai tambah dari satu jenis komoditas pertanian. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan pengolahan lahan. Jadi kita dapat yaitu mengolah lahan yang unggul untuk lebih baik dari sebelumnya, hasil gagal panen. Mengapa kedua begitu? Yaitu jika kita tidak meningkatkan pengairan dengan teratur dan merata. Jadi proses pengairan yang teratur dengan merata dapat menghasilkan pertumbuhan, hasil yang kita dapatkan tanaman menjadi sempurna, tidak memuaskan. Jadi dan menjadi lebih baik sebelum dari pengolahan yang kita perhatikan agar dapat hasil yang sempurna
Jadi kita lebih memperhatikan bibit unggul yang terbaik yang kita dapatkan. Keempat yaitu penambahan inovasi produk. Maksudnya di sini yaitu kita tidak hanya berfokus pada satu produk itu saja. Misalkan dalam pembuatan minyak tanah pada pohon jara ini, misalkan kita dapat membuat berinovasi, dapat membuat produk yang lainnya, bisa dan dapat menarik pelanggan atau konsumen. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas hasil. Penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.